Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ainur Rahman. Saya mahasiswa Universitas Baharudin Mudahari Madura. Saya dari kelas MBG 2024. Di sini saya akan melakukan wawancara sekaligus kuis kecil dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Civic and Pancasila. Di sini saya sudah bersama narasumber saya dari kampus lain. Yuk kita kenalan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Purnama Dewi. Saya dari Universitas Wiraraja. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Kita langsung ke topik yang pertama ya Kak. Tanggal 17 Agustus 1945 jadi hari yang sangat penting. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar proklamasi itu? Wah, seru banget nih. Jadi proklamasi itu bukan cuma momen baca teks doang, tapi proses panjang. Setelah Jepang kalah dari sekutu, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta buat segera memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan sempat ada yang disebut peristiwa Regas Dengklok. Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda agar nggak diintervensi Jepang. Ternyata penuh drama juga ya Kak. Dan akhirnya proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Betul, cuma dengan satu mikrofon, satu bendera, dan semangat luar biasa itulah awal Indonesia merdeka. Kalau ngomongin Indonesia, pasti nggak lepas dari Pancasila. Menurut Kak Sinta, kenapa sih Pancasila itu penting banget buat bangsa kita? Pancasila itu bukan cuma dasar negara, tapi juga jiwa bangsa. 5 sila itu jadi pemersatu kita semuanya yang berbeda-beda. Beda suku, agama, dan budaya. Bung Karno dulu bilang, Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri, bukan ditiru dari luar. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Jadi seperti semacam DNA-nya bangsa kita ya Kak? Iya, tepat banget. Dan tiap sila itu relevan banget sampai sekarang. Misalnya sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu bikin kita hidup rukun dalam keberagaman, keyakinan, dan yang terakhir keadilan sosial itu jadi cita-cita bersama. Sekarang kita bahas pahlawan nih. Siapa sih tokoh yang paling berkesan buat Kak Sinta? Wah, banyak banget. Tapi kalau disuruh pilih, aku suka banget sama Bung Hatta. Beliau itu negarawan sejati, sederhana, cerdas, dan punya visi ekonomi kerakyatan. Perjuangan yang 4 tahun itu, dengan penderitaan yang tidak sedikit dari para pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa
datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia, memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Aku juga suka sama Cut Nyak, pejuang perempuan dari Aceh. Musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi. Sekarang juga hanya ada satu pilihan. Dia bertanya. Betul, dan jangan lupakan juga Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan prinsip ing ngarsa, sung tulada, ing madya mangun karsa. Itu relevan banget buat pemimpin masa kini. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Nah, untuk yang terakhir ya Kak, saya punya 3 pertanyaan. Jika kakak bisa menjawab 3 pertanyaan yang saya berikan, maka kakak akan saya berikan hadiah senilai uang 50.000. Langsung saja, kita ke pertanyaan yang pertama. Siapa sih tokoh yang dikenal sebagai proklamator Indonesia? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sangat benar. Untuk pertanyaan yang kedua, apa nama teks yang dibicarakan pada 17 Agustus 1945? Teks proklamasi. Ya, benar. Untuk yang ketiga, sebutkan satu pahlawan perempuan Indonesia dan perannya. Satu pahlawan perempuan yaitu R.A. Kartini sebagai pejuang emansipasi perempuan. Ya, sangat benar. Selamat, kakak bisa menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Saya akan memberikan hadiah yang saya janjikan buat kakak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga wawancara dan kuis tadi menambah wawasan kita semua tentang sejarah kemerdekaan dan nilai-nilai luhur Pancasila. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Merdeka! In een hartstochtelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Selain tak bukan jelas oleh karena rakyat Indonesia yang 7